sambil cari deh fotonya ya. Ya, kenapa? Aku sambil cari fotonya kali ya. Oh, boleh. Atau aku minta akun IG-nya aja dulu di DM, Boleh, boleh. Nanti aku kasih ke Debbie. boleh, boleh. Mm-mm. Oke deh, karena sudah jam 8 malam, kita mulai aja untuk event arisan malam hari ini. Foto dan videografi, mulai dari mana? Nah, thank you teman-teman yang udah gabung di meja hijau. Nah, kita ada dua narasumber nih malam hari ini. Ada Kak Mutia dan juga Arfat. Dua-duanya lebih mendalami untuk fotografi, tapi nanti kita juga akan ada bahas sedikit mengenai videografi. Oke, sebelum kita mulai, boleh perkenalan diri dulu untuk nama, terus sekarang kesibukannya apa, terus domisilinya daerah mana. Boleh mulai dari Kak Mutia dulu. Oke, thank you Kak Felis. Uh, Halo teman-teman semua, terima kasih yang udah gabung malam ini. Kita ngobrol-ngobrol santai soal foto dan video. Nama saya Mutia Faradila, biasa dipanggil Mute, tapi kadang-kadang dipanggil Dila juga. Jadi terserah mau panggil yang mana. Domisili saat ini sedang di Bandung, untuk 3 tahun ke depan akan tinggal di Bandung dulu. Tapi sebenarnya saya kerja di Aceh, sebagai kebetulan kerjanya sebagai dosen tuh. Tapi sangat suka fotografi itu udah lama banget, udah mungkin ada 10-12 tahun kayak gitu ya. Nah, sekarang itu kenapa lagi di Bandung? Karena lagi lanjut sekolah. Jadi karena tuntutan kerjaan juga jadi harus lanjut sekolah, jadi sekarang lagi lanjut sekolah. Gitu Kak Felis? Oke, thank you Kak Mute. Boleh Kak Arfat untuk perkenalan? Oke, selamat malam. Jadi, kenalin nama saya Arfat Rodianka, biasa dipanggil Arfat. Jadi sebetulnya ini kalau domisili sih dibilang dari Sidoarjo ya. Jadi ceritanya ke Jakarta itu merantau sih. Jadi baru pindah ke Jakarta itu tahun 2010, 20 awal. Jadi awal fotografi dan sedikit video itu dari singkat cerita sih karena memang kerjanya di ini ya di perhotelan ya. Dengan awalnya sih desain grafis karena ternyata dituntut ada skill plusnya di situ dan kebetulan untuk yang foto suka ya udah akhirnya setelah dari situ itu sekitar tahun 2000 berapa ya 2011 gitu. Nah, tapi untuk video sih baru jalan itu Hmm, aja sih. oke. Eh, Kak Arfat, sorry deh. Kayaknya suaranya sih aku lumayan denger jelas, cuman aku gak tahu nih teman-teman dengernya jelas atau agak keputus-putus ya. Oh iya, gimana gitu. Agak putus-putus sedikit sih kalau di saya, suaranya Arfat. Mm, boleh dicoba cek lagi gak, Kak? Oke, oke, Soalnya oke. ya, aku sempet denger sih tadi Kak apa Arfat sempet info katanya kan ngerantau ya dari Sidoarjo ke Jakarta, pindahnya Betul, sekitar tahun 2010. Oke. 2020, sorry, Ah, sorry, 2000? 20. Oh, 2020 ya. Wah, berarti Betul, pas pandemi ya baru pindah ke Jakarta ya? betul banget tuh pas Hmm. bulan April, sorry, April tanggal 3 pas kasus pasien satu pasien dua itu. Wow, masih diingat sekali ya. Oke deh, aku mau nanya nih. Nah, Ya, dari kamu Tia sama Arfat, itu sebenarnya pada saat awal mulanya tertarik sama fotografi itu gimana sih ceritanya? Apakah karena memang dari awal suka fotografi atau diajakin teman atau karena ngelihat pameran foto atau apa nih? Awal mula ketertarikannya. Boleh dari kamu Teh dulu? Oke, thank you. Kalau aku sebenarnya
Bapak itu dari dulu suka banget fotografi. Bapak itu jadi dulu tuh Bapak punya kamera SLR analog gitu loh ya, kamera SLR analog. eh Terus aku ya pengen pegang tapi nggak boleh gitu, jadi cuma dikasih yang point and shoot analog aja gitu. Terus mulai suka lah, mulai explore gitu. Nah, pertamanya dari situ, tapi nggak yang menggebu-gebu sukanya. Suatu hari pernah dikasih izin pegang SLR-nya, terus aku coba foto-foto lewat situ, ternyata seru juga gitu kan. Tapi itu juga terus kemudian cuma sesaat. Waktu kuliah, inget banget itu sekitar tahun 2008, 2007 mungkin ya, atau antara 2007 sampai 2009 lah. Kok kayak makin suka gitu sama eh, merekam sesuatu untuk tapi tidak bergerak gitu ya. Kok jadi makin suka gitu. Dan waktu itu pengen banget punya digital kamera. Waktu itu baru ya udah mulai happening lah digital kamera, pengen punya. Terus akhirnya Bapak dibelikanlah satu kan digital kamera sebenarnya untuk keluarga gitu ya, untuk penggunaan keluarga, tapi aku boleh pakai gitu. Nah, waktu itu sering ku bawa ke kampus, ku pakai untuk foto bunga, untuk foto teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada event-event grup kampus gitu, komunitas di kampus, aku yang jadi fotografernya gitu, motoin rame-rame atau apa gitu. Nah, itu mulai dari situ eksplorasinya. Belum tahu tuh fotografer atau genre yang aku suka itu belum tahu, belum ngerti. Jadi benar-benar cuma foto grup, foto bunga, foto hewan gitu, yang hewan-hewan kucing atau apa kayak gitu-gitu. Terus sekitar tahun 2011-an, 2010 aku join DeviantArt. Terus aku lihatlah, ternyata pada keren-keren fotonya gitu ya. Jadi pengen gitu, aku pengen juga punya foto keren kayak gitu. Pertama berpikir bahwa itu karena device-nya ya, jadi aku cuma punyanya digital kamera, nggak akan bagus lah fotonya gitu, terbatas gitu. Terus akhirnya Bapak membelikan aku DSLR waktu itu. Terus kok sayang ya DSLR, tapi fotonya masih kayak gitu-gitu aja. Nah, dari situ mulai aku uh, sharing-sharing lah sama grup di DeviantArt itu. Aku benar-benar lihat foto-foto gitu, terus baca-baca tentang komposisi, tentang uh, technical technical uh, requirements dalam foto gitu, depth of field itu apa, uh, gimana cara ngatur kamera, yang standar-standar aja, tapi yang bisa aku praktikkan langsung gitu. Nah, dari situ baru kemudian muncul interest ke street photography. Jadi setelah aku belajar teknis-teknis yang sederhana tadi, terus aku lihat-lihat, aku browsing banyak sekali foto gitu ya. Terus dari situ ternyata aku jatuh cinta sekali sama yang namanya street photography, karena menurutku merekam kehidupan manusia dalam kondisi dia tidak disetting, jadi betul-betul alami, itu sangat sangat menggairahkan gitu buatku. Jadi sangat sangat berarti gitu. Jadi itu seperti rekaman sejarah buatku gitu. Tapi sayangnya aku tuh nggak berani ada di depan publik, nggak berani berada di tempat rame gitu. Terus bawa kamera perempuan, bawa kamera DSLR di ruang publik, bukan tujuan untuk liputan gitu ya. Aku nggak berani gitu. Akhirnya aku bercerita tentang itu di grup DeviantArt itu. Aku bercerita, terus ditampung tuh sama si mentor, sama moderator-moderatornya, ditampung cerita itu. Terus mereka akhirnya, oh ternyata banyak loh yang punya interest street photography, tapi ada yang kurang tekniknya, ada yang kurang point of view-nya, ada yang kurang apanya gitu kan. Gimana kalau kita buat program mentoring? Jadi mereka menceritakan seperti itu. Terus akhirnya aku join, aku propose bahwa aku ingin belajar street photography karena apa-apa. Di-assign lah aku dengan seorang mentor. Waktu itu mentorku dari Yunani. Dan aku cerita ketakutanku itu, terus dia bilang, kamu coba jalan di tempat publik, nggak usah bawa kamera,
jalan aja tapi latih mata kamu untuk menangkap momen-momen. Terus aku lakukan itu, terus ternyata jadi berani. Dalam sehari itu aku jadi kayak, oh ternyata aku bisa nyaman kalau aku posisinya kayak gini, aku pakai baju warna ini, aku pakai tas yang kayak gimana supaya nggak ribet gitu ya. Minggu depannya aku coba lagi, minggu depan aku coba lagi, sampai sekarang aku bisa berada di tempat publik, rame, sendiri, bahkan aku bisa jalan keliling kota sendiri hanya untuk motret, dan mataku juga bisa lumayan terlatih untuk menangkap momen-momen tertentu yang kalau berdasarkan apa ya, komen orang itu kena banget lah momennya gitu. Syukurnya seperti itu dan itu yang membuat aku sampai sekarang masih menekuni street photography. Gitu Kak Felis. Wow, menarik banget ya kamu perjalanannya di dunia fotografi. Apalagi untuk yang latih mata untuk nangkap-nangkap momen tertentu itu yang mungkin nggak semua orang punya atau mata orang masing-masing juga beda ya nangkep momen-momennya. Benar. Oke, kalau ke Arfat gimana nih ceritanya awal ketertarikannya dengan dunia fotografi? Jadi, wow, tadi menarik juga ya, setuju ya. Jadi lumayan gitu. Kalau saya sih, apa ya, dulu itu kan karena 2010 kerja di perhotelan, jadi memang dia dunia komunikasi gitu. Jadi itu apa namanya, kalau di kan paling trainingnya itu biasanya di ya, perhotelan, cerita awalnya sih bis, berjumpa di perhotelan yang Arfat, sorry deh. ah, Eh, suaranya aku gak bisa denger. oh iya, Boleh? Iya, aku cuma denger apa awalnya kerja di perhotelan. Terus habis itu putus-putus gak jelas. Yang lain gimana ya? Apa aku doang atau yang lain juga sama? Halo? Atau coba coba restart apa keluar terus login lagi? Apa maksudnya keluar dari meja hijau terus join lagi? sorry, udah jelas belum? Ah, ini jelas, ini jelas. Oke, ya, aku mulai lagi ya. Thank you, thank you. Jadi dulu kan memang desain, malah mulainya dulu dari desain grafis ya. Desain grafis, cuman singkat cerita di tahun 2012 awal lah kalau nggak salah ya. Itu kan bos aku bilang gini, kayaknya nggak cukup deh kalau apa namanya, kalau cuman desain grafis. Coba deh kamu pegang kamera itu, coba foto. Maksudnya dalam arti ternyata di desain grafis juga harus bisa foto. Dalam arti foto, contohnya kan kalau di tempat kerja kan berhubungan sama untuk promosi makanan, promosi minuman, mungkin promosi tempat yang sekiranya bisa dipakai meeting tapi eh, bisa kayak standing party. Nah, dari situ juga akhirnya, nah, di situ ada ragu sih. Awalnya sih suka, cuman kan karena di rumah nggak ada kamera, jadi, waduh, belajar dari mana gitu. Nah, awal dari kesempatan itu dan diyakinin kamu pasti bisa sih. Ya, dari awal itu akhirnya diajarin cara foto, cara pegang, cara tombol-tombol yang kecil-kecil. Nah, awalnya pakai langsung dikasih DSLR ya. Waduh, gimana nih? Kameranya berat. Cuman awalnya sih takut takut rusak. Jadi akhirnya disitulah berlatih, dikasih keyakinan bahwa bisa. Ya udah, akhirnya belajar dari YouTube juga, diajarin. Terus, nah ini habis itu timbullah kayak sama si Mute kali ya, nggak yakin. Apalagi fotonya ini kan pasti akan dilihat mata semua orang ya. Wah,
ini gimana kalau jelek, ini gimana nanti kalau dicaci maki, ini gimana nanti kalau dikatain yang enggak. Nah, gitu. Tapi bos aku sih tetap ngasih keyakinan, ya udah, yang penting kamu yakin aja dulu. Yang penting kamu yakin, yang penting apa yang kamu foto itu sudah betul, tata caranya maupun letaknya sudah betul. Nah, dari situ belajar dari Google, dari YouTube. Ya udah, dari situ kalau berangkat dari bismillah aja. Gitu aja sih awal muala ya. Jadi akhirnya sampai situ semakin semakin tahun, semakin bulan akhirnya kebiasaan malah jadi suka. Nah, kalau si Mute kan tadi udah langsung nih aku street fotografi suka. Nah, kalau aku sih dari awal belum tahu dalam arti belum tahu nih aku sukanya apa. Jadi apa aja aku foto deh mau di sekitar, mau mau orang, mau bangunan, bahkan mau di jalan raya maupun di taman. Kayak gitu sih sampai sekarang. Gitu aja sih di Wah, playlist. oke. Kayaknya mirip-mirip juga ya dari apa kamu teh awalnya foto di acara kampus, terus sampai akhirnya ternyata suka ke street fotografi. Arfad dari foto apa aja, tapi sampai sekarang pun masih suka foto apa aja ya? Atau sekarang ada lebih condong ke genre tertentu kah? Sebetulnya sampai sekarang sih, nah kalau sekarang detik ini udah mulai bisa nih, udah bisa sukanya apa. Jadi dari live sekarang mungkin ke lifestyle, portrait lifestyle, arsitektural, human interest juga, sama street photography gitu. Akhirnya mengkerucut ke situ gitu. Oke, kayaknya ada sesuatu yang menarik ya tentang street photography. Banyak banget nih yang kayaknya suka sama street photography. Betul. Oke, nah sekarang kalau misalkan nih ya, fotografi kan sebenarnya itu kan kategorinya masuk ke seni, dan seni itu pun juga biasanya kan selera orang bisa beda-beda. Yang menurut satu orang mungkin bagus, yang menurut yang lain mungkin biasa aja, atau mungkin ada satu foto yang ada orang yang bisa langsung nih nangkep, oh ini maknanya dalam banget nih momennya. Oh ternyata orang yang lain mungkin butuh pemahaman khusus. Mungkin harus dijelasin dulu, ini loh ada kejadian apa di balik foto ini. Makanya jadi bermakna banget fotonya. Nah, kalau dari kamu Teh sama dari Arfat, kira-kira tuh sebenarnya menurut kalian atau dari selama perjalanan menekuni fotografi, apa sih yang bikin satu foto itu jadi bagus? Apakah dari konsep ataukah ada segi estetika tertentu atau apa nih menurut kamu Teh dan Arfat yang bikin satu foto tuh benar-benar bagus menurut baik menurut kalian atau mungkin menurut komunitas atau menurut orang-orang di sekeliling? Boleh dari kamu Teh dulu? Boleh. Eh kalau aku pengalaman waktu di DeviantArt ya, karena waktu itu sering banget kita tuh kirim foto untuk dikasih kritik gitu. Jadi biasanya foto yang dibilang bagus itu yang kalau street ya nih ya, kalau street karena aku banyaknya seringnya di situ. Yang jelas dia fotonya itu satu harus ada eh, apa namanya? Aduh kok aku lupa namanya. Eh objeknya tuh apa gitu. Maksudnya kita mau lihat apa di foto itu. Jadi orang tuh begitu lihat si foto itu tuh langsung ke center point-nya tuh ke situ gitu, nggak akan kemana-mana. Nah, eh, kalau itu sudah dapat, itu pasti foto yang bermakna. Terus kemudian dia nggak masalah apakah itu mengikuti rule of third atau enggak gitu ya, yang sepertiga di kiri, sepertiga di kanan, atau sepertiga di kanan, atau di atas atau di bawah. Kadang-kadang itu bisa ditabrak, nggak masalah itu soal itu. Tapi yang jelas si point objeknya itu apa gitu. Dan itu yang harus kelihatan banget. Terus itu bisa berbagai macam bentuknya. Apakah mau momen
Misalnya kayak fotonya, aduh siapa, aku lupa, aku tuh pelupa nama ya, tapi aku inget fotonya. Jadi ceritanya itu adalah tentang fotonya itu tentang seorang perempuan nyetop taksi di New York, terus pas ada orang mau keluar dari taksinya gitu. Pas banget, jadi yang satu lagi tangannya lagi nyetopin, satu lagi kakinya keluar atau tangannya keluar gitu. Jadi pas banget gitu. Nah, itu bisa seperti itu, atau yang sekarang lagi happening banget di dunia street photography itu yang main eee, cahaya. Jadi si orangnya itu misalnya kepalanya ketutupan sinar matahari, tapi badannya itu terang banget gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kan, langsung kena gitu ya. Jadi seolah-olah main Humpty Dumpty gitu ya, main potong-potongan gitu. Nah, itu langsung kena. Nah, biasanya kalau di street photography itu yang dibilang bermakna tuh itu, entah itu tentang momen yang pas banget dan itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa kadang-kadang, jadi harus nunggu gitu ya, baru dapat momennya, atau kadang-kadang dapat momennya karena, nggak sengaja juga bisa jadi gitu ya, atau main warna misalnya ternyata ada 2 orang berpapasan pakai baju warna yang sama, terus di latar belakang ada warna yang sama lagi, misalnya gitu. Itu juga bisa, atau juxtaposition juga bisa, atau ya tadi main cahaya. Nah, yang penting tadi objeknya itu jelas apa gitu. Jadi aku pernah punya foto yang momennya mungkin oke lah dapet gitu, tapi background itu rame banget, terlalu rame gitu, sehingga orang tuh bingung mau ngelihat apa. Terus itu aku bikin hitam dan putih lagi. Jadi itu yang dikomentarin sampai, "Ini tuh terlalu riuh gitu si fotonya itu, apa yang mau dilihat nggak jelas," gitu. Jadi coba cari yang lebih clean, yang lebih bersih katanya gitu. Jadi nggak terlalu, orang tuh nggak bingung ngelihat ngelihat objek itu langsung ke satu titik. Itu sih kalau di street ya, kalau di street. Aku rasa kalau di, kayak objek yang lain juga gitu, makanya kan kalau lihat foto produk itu kan pasti bersih ya sekelilingnya gitu. Background-nya bersih, tidak rame banget gitu, sehingga mata kita tertuju ke satu tempat aja gitu. Oke, berarti harus ada center point-nya ya. Jadi, Mhm. orang ngelihat foto itu udah tahu nih fokusnya mau ke mana ya. Oke, thank you kamu Mhm. Teh. Kalau dari Arfat gimana nih? Apa sih yang bikin foto bagus? Nah, ini sebetulnya pertanyaan dilema banget ya. Dilema itu bahkan sampai sekarang itu kalau terakhir-terakhir bahkan ikut kelas, pertanyaannya itu yang selalu keluar itu hampir sama sih. Jadi kayak, Kak atau Mas atau siapa yang waktu jadi mentor, jadi pertanyaannya itu pasti, apa sih yang kok yang bisa foto bagus? Sebenarnya jawabannya sih waktu itu ini ya, lo yakin foto itu bagus, ya udah gitu. Maksudnya dalam arti eh apa namanya? Pasti kita ada trial and error ya. Trial and error itu maksudnya jadi semua dicoba. Jadi mau di mana, mau misalkan mau di street photography atau mau di food product ataupun mau di portrait lifestyle ya. Jadi intinya adalah yakin. Yakin maksudnya dalam arti suka. Kalau kita saya sih nangkepnya make sense. Jadi kalau kita nggak suka foto itu ngapain kita share gitu. Kita aja nggak suka, apalagi orang lain. Tapi ya itu belum tentu juga. Itu nggak bisa jadi jadi alasan point of interest-nya gitu. Terus kalau mungkin dari tadi dari street photography adalah yang bisa bercerita ya. Benar kata Mute, kalau street photography itu momen. Jadi itu entah, kalau ada dua kemungkinan, entah itu momen kalian mau nunggu di satu tempat itu sampai berjam-jam, kira-kira, nah kayak contohnya, aku suka nih objek ini, aku suka daerah sini gitu. Tapi ternyata eh, kok kosong ya, maksudnya kosong kok nggak ada orang lewat ya, kok nggak ada sesuatu yang bergerak gitu. Mungkin kita bisa tunggu. Nah kalau kalian memang udah srek, jadi pernah terjadi sih. Jadi kalau memang udah srek, ya udah ditunggu aja sambil cekrek-cekrek foto kanan kiri. Nah biasanya
di situ kadang aku yakin pasti ada momen yang membantu gitu untuk jadi foto itu aja jadi bagus, entah itu ada orang lewat, entah itu ada mobil lewat, atau malah entah apapun lah itu namanya. Terus untuk kalau produk sih waktu itu sempat dikasih insight bahwa kalau kamu mau produk ini bagus, di samping foto ini bagus, harus bisa bercerita. Contohnya foto makanan itu diisi makanan itu ada apa aja. Jadi contohnya singkat aja, biasanya yang susah itu kan yang berkuah ya. Kayak contohnya sop buntut lah. Sop buntut itu pasti kan daging itu kan tenggelam di dalam kuah. Pasti kan isi-isinya itu kan pasti kan ada di dalam gitu. Terus itu diajarin gimana caranya. Itu semua bisa diakalin dalam arti contohnya mungkin dalam mangkok dikasih alas atau dikasih mangkok kecil supaya daging itu keluar gitu. Ada ketertarikan orang untuk mencoba, ada ketertarikan orang untuk membeli ataupun makan. Gitu sih. Jadi intinya semua adalah foto itu pas bisa bercerita tanpa kita ngasih keterangan di bawahnya gitu. Orang sedang ngapain, ini produk apa yang dijual, ini kira-kira orangnya sedang ngapain, seperti itu. Seperti itu, Felis. Terima kasih. Sip deh. Berarti dari kamu Teh sama dari Arfat sama nih ya. Foto itu harus bisa bercerita ya. Betul, betul. Kalau sekarang nih kan kamu Teh awalnya dari foto menggunakan DSLR untuk foto kegiatan kampus. Nah, apakah sekarang masih suka foto pakai SLR atau sekarang udah beralih ke handphone atau masih kadang pakai SLR, kadang pakai handphone? Itu sekarang device-nya mostly yang sering dipakai untuk foto tuh apa, Kak? Aku pakai DSLR-ku masih pakai, mirrorless aku pakai, handphone aku pakai, kamera analog yang masih pakai film itu juga aku pakai. Jadi semua device aku pakai karena ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan karena aku juga bukan tipe yang jual-jual device gitu. Kadang-kadang ada orang kan yang aku pengen ganti device baru. Aku tuh tipe yang agak hoarding gitu. Jadi kalau bisa dikip deh gitu. Mana tahu itu bisa dipakai suatu saat nanti gitu ya. Kebetulan DSLR-ku tinggal di Aceh. Jadi di Bandung aku beli mirrorless. Itu yang aku pakai untuk di Bandung selama ini. Tapi kadang-kadang aku ya kalau lagi jalan merasa perlu, kadang-kadang tuh ada kebutuhan untuk ambil foto gitu ya, nggak ada kameranya ya handphone, main di handphone aja. Toh handphone juga sekarang kualitasnya bagus-bagus ya, dan kita dan handphone itu discreet gitu ya, jadi nggak terlalu mencolok gitu, jadi main pakai handphone. Tinggal edit aku suka biasanya pakai Lightroom, jadi tinggal edit di Lightroom, jadi nuansanya akan selalu sama, mau aku pakai DSLR, mau aku pakai mirrorless, mau aku pakai handphone, nuansa fotoku akan selalu sama gitu. Oke. Nah, berarti sebenarnya nggak perlu kamera yang mahal juga ya, karena sekarang handphone pun udah cukup oke. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau mulai fotografi ya. Tinggal belajar Setuju untuk edit banget. pakai Lightroom-nya aja. Setuju banget. Sebenarnya ada satu omongan ya, ada satu konsep kalau dalam fotografi itu adalah it's not about the device, it's about man behind or woman behind the device. Jadi sebenarnya mau device-nya apapun, kalau kitanya memang terasah kemampuannya, itu pasti akan bisa memanfaatkan device itu gitu. Jadi mau pakai handphone, mau pakai kamera yang mahal sekalipun, mau pakai bahkan sekarang ya di dunia perkameraan udah ada yang kembali menjual kamera digital yang zaman dulu. Jadi dikumpulin lagi gitu ya kamera-kamera digital yang masih bagus dijual lagi karena ada juga yang tertarik untuk pakai kamera digital low pixel itu gitu. Jadi itu
itu memang apa ya namanya, sebenarnya pintar-pintarnya kita memanfaatkan device dan bagaimana kalau kita udah paham tekniknya, meskipun nggak paham-paham banget gitu kayak aku tuh kalau disuruh jelasin teknik amburadul pasti gitu. Tapi itu kayak udah tepat trik dalam diriku, misalnya kalau rule of third, aku DOS itu udah atau apa gitu, itu udah aku bisa bisa meraba-raba gitu, udah bisa mengira-ngira, ya udah mainan di situ aja gitu. Tinggal nanti abadikan momen, tinggal ambil angle yang bagus, mau device-nya apapun hasilnya akan tetap keren gitu. Oke, oke. Thank you kamu Teh. Nah, kalau dari Arfat gimana nih? Dulu dikasih DSLR juga sama bosnya. Nah, kalau sekarang apakah masih suka ambil foto pakai DSLR atau udah berubah device-nya? Nah, awal memang sampai tahun 2000 berapa ya? 2019 akhir itu memang masih pakai DSLR ya. Cuman berhubung mirrorless semakin oke waktu itu, cuman belum ada kesampaian untuk bisa beli. Jadi, akhirnya singkat cerita bisa beli nih mirrorless akhirnya ya udah sempat jalan pakai mirrorless tapi juga sama handphone, betul kata si Mute. Jadi kalau akhirnya sekarang malah lebih sering pakai handphone kalau lagi jalan. Jadi kan kalau bawa mirrorless kadang kalau nggak pengen ribet ya, kalau pakai handphone kan cukup masuk saku. Kalau pakai mirrorless otomatis harus bawa tas untuk ini. Jadi kadang kan kalau keluar mau street fotografi itu kan males ya. Kecuali memang itu kebutuhannya untuk kerja, beda lagi gitu. Kalau untuk sekedar jalan kayaknya handphone juga udah bagus, udah mumpuni gitu. Apalagi sekarang handphone itu setahu aku sih ini ya, beberapa handphone kayaknya udah sangat berlomba-lomba untuk memperbagus dalam sisi kamera ya. Contohnya salut juga sih dan agak kaget. Jadi contohnya pertama itu yang bikin ini nih si Huawei. Ini ngomong di luar iPhone ya, karena memang iPhone udah oke gitu. Di luar iPhone, wah Huawei bahkan sampai untuk lensa kameranya aja kerjasama sama Leica. Jadi kamera yang si Leica yang bikin ditaruhlah di HP Huawei itu, bahkan sampai 58 kali zoom tidak pecah dan bisa masih jelas sih. Itu salut banget, yang sempat heboh waktu itu. Akhirnya yang lain kayaknya sekarang nggak mau kalah nih. Nggak mau kalah, yang contohnya sekarang itu apa ya? Ini ya, si Vivo. Si Vivo itu sampai lensanya sampai kerjasama sama Zeiss. Zeiss salah satu mungkin lensa yang one of the best gitu ya, salah satu yang terbaik juga gitu dalam foto apapun. Bahkan sampai smartphone aja sampai sebegitunya untuk menopang kebutuhan fotografi ya. Jadi intinya adalah nyambungin dari kata Mute, yang penting orangnya, yang penting orangnya, tidak peduli device-nya apapun. Jadi semua sekarang kayaknya udah dimudahkan mengcapture semua itu, bahkan kan ada sampai si iPhone contohnya maupun yang lain itu bikin campaign-nya kayak kalian itu pakai handphone itu sudah bisa sebagus ini gitu. Oh ya, meskipun memang di dalam lihat kondisi ya, pasti ada lighting. Ini kalau di ruang indoor ya pasti ada lighting tambahan atau pencahayaan tambahan. Tapi itu tuh dari handphone gitu. Dan surprise-nya adalah satu foto itu udah bisa menghasilkan sampai 20 mega ya device itu. Jadi so far sih oke. Jadi kadang nggak perlu harus takut untuk tidak punya kamera untuk menghasilkan foto bagus sih. Kadang yakin aja kalau foto kalian itu adalah foto yang paling bagus. Jadi intinya adalah suka sama foto kalian sendiri sih. Itu sempat yang selalu hampir semua bilang begitu. Jadi kayak, oh ya, make sense. Itu tadi balik lagi ke yang tadi gitu. Jadi
nggak punya kamera, contohnya nggak punya kamera juga bisa sewa kalau memang kebutuhannya untuk cari cuan ya, untuk menghasilkan uang gitu. Yang penting kita udah menyimpan ilmu foto itu, mau ikut dari kelas, mau ikut apapun lah itu namanya, mau ikut training atau webinar, seperti itu sih Mute. Oke. Oh, thank you banget nih. Nah, sekarang kalau aku dengar dari share-nya Kak Mute dan juga Arfat, ini kan berarti kita sebenarnya kalian berdua itu fokusnya adalah di fotografi. Nah, cuman kalau kita ngelihat nih, kan sekarang sosial media kayak TikTok atau misalkan Instagram pun, mereka kan ada fokus untuk lebih ke short video. TikTok udah pasti short video, dan Instagram pun juga udah mulai keluarin fitur IG Reels, dan mereka juga fokus banget untuk mempromosikan IG Reels-nya mereka dengan fitur-fitur yang dikasihkan. Nah, kalau dari kamu Teh dan juga Arfat, apakah ada ketertarikan untuk bikin video? Selama ini kan capture-nya hanya momen-momen nggak bergerak nih, hanya berupa foto. Apakah ada ketertarikan nih untuk mulai merekam momen yang bergerak lewat video? Dari kamu Teh dulu boleh? Aku tertarik sebenarnya. Udah lama sih tertarik, cuma dari dulu tuh kayak aduh ngeditnya itu loh, kayak untuk mendapatkan 20 detik aja atau 10 detik aja yang oke, itu kan ngeditnya lumayan ya. Itu yang dulu tuh kayak aduh males banget gitu ya. Tapi sekarang tuh ngelihat temenku yang jago ngedit ngedit video tuh jadi kayaknya gue harus belajar dari dia deh beneran. Eh apa dan ada rencana ke sana. Mungkin habis Lebaran kali aku mau eksplorasi bikin video-video kayak misalnya di Bandung gitu yang mungkin belajar pakai handphone dulu karena itu yang paling mudah ya. Bisa langsung ku edit di situ gitu.